Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian setiap Jumat jam 11 sampai jam setengah satu. Semoga kajian kita ini memberikan manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga juga kita tetap diberikan kesehatan dan kemampuan untuk mengisi Ramadan dengan amal ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan Masya Allah, tidak terasa hari ini sudah masuk hari ke-20 bagi yang mulai tanggal 11 dan hari ke-19 bagi yang mulai tanggal 12 ya. Jadi eh, besok hari ke-19 maaf, hari ke-19 dan hari ke-18. Besok kita sudah di penghujung eh, 10 hari kedua bulan Ramadan, di mana kemudian 10 hari terakhir itu adalah saat-saat eh, kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Qadar yang sangat kita perlukan. Kita perlu pahami tafsir surat ini juga agar kita bisa mengamalkannya, bisa berupaya memburu Lailatul Qadar itu. Nah, tafsir surat Al-Qadar sebagaimana tadi sudah dibacakan ada 5 ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1.000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Robnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan, penuh keselamatan sampai terbit fajar. Ya. Eh, Sebagian besar ulama tafsir ya baik itu At-Tabari, Ibnu Katsir maupun As-Sa'di, mereka berpendapat bahwa surat Al-Qadr ini merupakan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah atau diturunkan sebelum hijrah. Ya. Dan kenapa dinamakan dengan Al-Qadr? Karena surat ini menerangkan keutamaan dan tingginya kedudukan Al-Quran dan juga diturunkan pada malam yang sangat mulia. Jadi malam Al-Qadr, Lailatul Qadr. Nah, lalu kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Karena kedudukannya yang itu agung dan mulia di sisi Allah. Ini dalam Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Ya, maka oleh karenanya malam itu adalah merupakan malam yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Ya. Jadi Al-Quran Allah turunkan di suatu malam yang penuh diberkahi, yaitu di bulan Ramadan. Di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, bahwa pada bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang senantiasa dinanti-nanti oleh semua umat mukmin, ya, yang sempat kita bahas pekan lalu, Syahrul Mubarak, nah, Syahrul Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi
Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ya, kalau kemudian ada peringatan Nuzul Quran pada malam 17. Ya. Sebagian masyarakat kemudian memperingatinya sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Nah, Ibnu Abbas dan lainnya berkata, Allah telah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Ya, Baitul Izzah itu di langit dunia secara langsung atau sekaligus. Jadi pada malam itu, malam diturunkannya Al-Quran seluruhnya. Yang kita tahu Al-Quran ada 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat begitu ya. Itu seluruhnya diturunkan sekaligus pada malam itu dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah langsung. Nah, kemudian Allah menurunkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur, secara bertahap. Pertama diturunkan di Gua Hira saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq, ya, surat Al-Ayah ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi semasa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Jadi eh, kalau kita mempelajari tafsir Al-Quran itu seringkali diturunkan dalam momen-momen tertentu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah eh, peristiwa, mendapatkan sebuah kasus atau bahkan ada pertanyaan dari para sahabat, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa meminta petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian Allah turunkan Al-Quran kepada beliau. Nah, tetapi dalam Asbabun Nuzul tentang sebab turunnya Al-Quran, eh, turunnya surat Al-Qadar ini tidak ditemukan satupun riwayat yang sahih yang bisa dijadikan hujah ataupun dalil. Ada beberapa kisah ya, beberapa riwayat. Saya mengutip satu dari At-Tabari dalam tafsir tafsir At-Tabari. Dia membawakan asar Mujahid yang mursal. Mursal itu tidak ada atau tidak diketahui perawinya antara dia dan Rasulullah. Jadi ada riwayat tetapi nggak tahu ini perawinya siapa begitu ya. Maka ini sebenarnya tidak bisa dijadikan dalil yang sahih, tetapi sebagai gambaran saja. Ada riwayat banyak-banyak ya, tetapi semua dikatakan oleh para ahli hadis bahwa ini hadisnya tidak sahih begitu. Saya hanya mengutip satu ini ya. Dari Al-Musanna bin Asobah dari Mujahid yang maknanya konon ada seorang dari Bani Israel yang melakukan qiyamul lail, salat malam hingga pagi. Kemudian dia berjihad di siang harinya hingga sore hari. Dan dia melakukan hal itu selama 1.000 bulan. Maka kemudian Allah menurunkan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah lebih baik dari amalan seorang tersebut. Maksudnya eh, Allah menurunkan surat Al-Qadar ini dengan latar belakang kisah ini. Kalau kita bertanya, kok Bani Israel melakukan sholat malam? Iya. Ya. Tetapi tentu sholatnya tidak sama dengan sholat kita, dengan cara sholat kita begitu ya. Jadi ada kisah seperti ini. Dulu pernah ada seorang Bani Israel yang melakukan qiyamul lail sampai selama 1.000 bulan. Masya Allah. 1.000 bulan kalau kita hitung itu 83,3 tahun. Ya. Jadi kalau
umat-umat saat itu kan usianya panjang ya. Yang usianya pendek itu adalah umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jadi masih sangat mungkin kalau dia beribadah selama 1000 bulan itu ya. 83,3 tahun masih sangat mungkin ya. Jadi eh, ada juga kisah yang lain itu ada seorang yang dia berjihad mengangkat senjata selama 1000 bulan dan dia tidak terlepas dari jihadnya itu, mengangkat senjatanya itu, begitu. Nah, namun sekali lagi bahwa ini tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil sahih tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Qadr ini. Nah, kita mengambil ibrohnya, mengambil pelajarannya bahwa memang orang-orang zaman dulu pun ada orang-orang yang demikian getol dalam beribadah, ada orang-orang yang demikian bersemangat dalam berjihad, ada orang-orang yang demikian eh, sungguh-sungguh dalam melakukan upaya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya. Nah, kemudian ayat 2-nya ya, ayat 2, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Kalau ada ayat yang diawali dengan wa ma adraka ya, tahukah kamu? Itu sebenarnya ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban dari kita ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pertanyaan dan tahukah kamu, tetapi kita tidak perlu menjawab. Kenapa? Muhammad Amin Asingkiti berkata, pengulangan pertanyaan ini adalah sebagai pengagungan. Pengagungan tentang malam Lailatul Qadar. Tentang malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah dalam surat-surat lain, ya, contohnya surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 3 ini juga ada pengulangan, ya. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, ya. Hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang demikian menakutkan bagi semua orang, kecuali orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Orang-orang yang sudah dijamin masuk surga justru menunggu kapan datangnya hari kiamat agar aku segera masuk ke dalam surga. Tetapi orang-orang yang belum dapat jaminan tentang hari di mana dia akan hidup abadi selamanya, dia menunggu-nunggu dan dalam kondisi tidak jelas bagaimana nasibnya, maka dia merasa khawatir, sangat takut begitu. Malqariyah, apakah hari kiamat itu? Gitu ya. Nah, kita tidak bisa memberikan jawaban dan tidak perlu menjawab. Kita harus mengkaji untuk mengetahui dan mempersiapkan diri menghadapi ini. Lalu diulang lagi, wa ma adraka mal qariyah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi kalimat wa ma adraka ma lailatul qadar itu merupakan pengulangan pertanyaan sebagai pengagungan, ya, sebagai bahwa ini adalah urusan besar. Gitu. Ini urusan yang sangat besar. Kita harus berupaya untuk mempersiapkan diri kita menghadapinya. Kalau berkaitan dengan Lailatul Qadar, kita harus berupaya untuk mempersiapkan diri, memanfaatkannya, memanfaatkan saat-saat tersebut, waktu-waktu tersebut, sehingga kita mudah-mudahan di malam Lailatul Qadar itu kita bisa mengisi dengan ibadah yang sebaik-baiknya, ibadah yang sebanyak-banyaknya. Karena seluruh amalan kebaikan kita akan dicatat lebih banyak, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di ayat 3-nya Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini ada sejumlah hadis
yang berkaitan dengan ayat tersebut, di antaranya hadis ini, ya. An Abi Hurairah qala, lamma hadara Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan, sahru mubarak, ibtaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahrin, man hurima khairuha faqad hurima. Ini saya bawakan mungkin pekan yang lalu dari Abu Hurairah. Dia berkata, tatkala tiba bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang pada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Ya, jadi sahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Ya. Yang salah satunya adalah ada Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Allah memerintahkan padanya puasa. Pada bulan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan diikat. Ya. Dan ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, nah, maka kita mendapatkan barokah yang luar biasa. Di sini dikatakan, barang siapa terhalang dari kemuliaannya, ya, man hurima khairuha faqad hurima. Sungguh dia telah terhalang. Ya. Jadi kita berusaha supaya tidak terhalang, ibu-ibu, eh, berharap-harap, ya. Berharap-harap, salah satu caranya adalah kita selalu berdoa kepada Allah seperti yang diberitahukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunda Aisyah, supaya kita memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pengampun, maha pengampun, maka ampunilah kami. Ya. Jadi kita satu harapan untuk mendapatkan atau untuk bisa beramal di malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak doa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan keberkahannya. Nah, keterangan yang lain dari Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau menjelaskan bahwa amal soleh di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal soleh dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi kalau kita beramal soleh pada malam itu, ibarat beramal soleh selama 83,3 tahun. Ya. Lebih dari itu ya. Jadi luar biasa. Amal soleh itu apa saja. Dan dikatakan bahwa eh, malam Lailatul Qadar itu bukan hanya di tengah malamnya, tapi sejak tenggelam matahari. Jadi begitu masuk maghrib sampai terbit fajar, di mana ketika itu Allah menurunkan Al-Qadarnya, Lailatul Qadarnya, maka amalan kita sejak tenggelam matahari sampai terbit fajar itu dicatat, ya, sebagai amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dikatakan bahwa sholat malam Lailatul Qadar itu menjadi sholat yang pahalanya lebih baik daripada sholat-sholat kita sepanjang atau lebih dari 83,3 tahun. Dan dalam hadis yang lain dikatakan bahwa sholat malam di malam Lailatul Qadar itu bukan hanya berpahala besar, tetapi juga mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Ya, hadis ini ada beberapa konteks dan semuanya itu diakhiri dengan ma taqaddama min dzambih. Ya, ada tentang saum. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian tentang qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan yang kita lakukan
setiap malam dari malam pertama sampai insya Allah malam terakhir, entah malam ke-29 atau malam ke-30, maka man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma qad taqaddama min dambi. Barang siapa melakukan sholat malam, maka dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan terkhusus di malam Lailatul Qadar, Rasulullah bersabda, man qoma Lailatul Qadri. Ya. Barang siapa mendirikan malam-malam Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya sholat saja. Man qoma Lailatul Qadri. Entah itu sholat, entah itu tilawah, entah itu bersedekah, entah itu berbuat kebaikan yang lain ya. Menyelesaikan urusan saudaranya yang sedang bermasalah, membantu saudaranya yang sedang butuh bantuan, menolong orang yang butuh pertolongan, berbuat baik dengan segala macam bentuknya, ya. Man qoma, barang siapa berdiri, barang siapa menghidupkan, barang siapa mengisi malam-malam Lailatul Qadri dengan berbagai macam amalan soleh, dengan berbagai macam ibadah, imanan wahtisaban. Dengan iman, ya, karena percaya penuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar ikut-ikutan. Jadi ini titik poin yang perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa amalan-amalan soleh, amal ibadah yang kita lakukan selama dalam kehidupan kita, jangan sekedar ikut-ikutan. Tetapi ada dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah. Jadi kita melakukan amal soleh, amal ibadah, mengharap pahala dari Allah itu tidak salah ibu-ibu. Banyak orang di luar sana mengatakan kalau melakukan amal soleh, beribadah itu jangan mengharap pahala, mengharap ridho Allah saja. Karena kalau sudah mendapatkan ridho Allah, otomatis kita dapat pahala. Itu juga betul sebenarnya. Tetapi kita mengharap pahala dari Allah itu tidak salah. Karena Rasulullah sendiri banyak menyampaikan konteks hadis yang seperti ini, ya. Jadi kita boleh mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini saya berpuasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan mendapatkan pahala puasa. Boleh. Saya hari ini berinfak mumpung hari Jumat barokah, hari agung ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala dari infak saya. Boleh, ya. Jadi mengharap pahala itu tidak salah, ya. Maka kemudian orang yang menjalankan sholat di malam Lailatul Qadar, beribadah di malam Lailatul Qadar, beramal soleh di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah, sekali lagi, kita manusia biasa yang tidak terlepas dari dosa, tidak terlepas dari salah dan khilaf, maka ketika kita berusaha untuk menghidupkan malam-malam kita, apalagi malam Lailatul Qadar, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang berikutnya, At-Tabari dan Ibnu Katsir mengatakan bahwa Sufyan Ats-Tsauri berkata, telah sampai kepadaku perkataan Mujahid, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Dia berkata bahwa amalan soleh apapun ya, atau amalan yang lain tentu saja, baik dia puasa dan sholat pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Syekh Albani juga berkata, dan di antara masa ada yang telah Allah jadikan seluruh amalan baik padanya lebih utama daripada waktu-waktu selainnya, seperti pada 10 Dzulhijjah dan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Ada kita eh, juga diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada amalan yang nilainya sangat agung, ya, lebih baik daripada waktu-waktu selain saat itu, yaitu amalan di 10 hari Dzulhijjah.
dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menjelang hari raya Kurban. Itu juga eh, merupakan amalan yang sangat utama, ya, dan lebih utama. Kemudian dikatakan juga tentang malam Lailatul Qadar ini. Seluruh amalan pada malam itu lebih utama atau lebih baik dari amalan selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar di dalamnya. Jadi ketika kita juga di bulan-bulan lain misalnya kita bisa beramal soleh, ya, mendirikan malam-malam dengan eh, ibadah yang sangat panjang, itu tidak sebesar pahalanya dibanding dengan pahala ketika kita melakukan amal soleh itu di malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uriya a'maron nas qablahu aw masya Allah min dalika faka'annahu taqasara a'maro ummati an la yablughu minal amal mislalladzi balagha ghairuhum fi tulil umur fi tulil umri fa'atahu Allahu lailatal qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya yang relatif panjang. Ya, umur-umur manusia sebelumnya itu sangat panjang, ratusan tahun, ya, 800 tahun, 1000 tahun, 900 tahun, ya. Tetapi kemudian umur-umur umat yang sekarang itu pendek-pendek, jarang yang sampai 100 tahun. Dengan kehendak Allah sampai akhirnya usia-usia umatnya semakin pendek sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka beramal karena panjangnya usia mereka. Maka Allah memberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan Lailatul Qadar karena usianya sudah relatif pendek, tidak bisa beramal seperti orang-orang sebelum kita dulu. Kalau orang-orang sebelum kita dulu umurnya sangat panjang, sehingga amalnya sangat banyak. Ya. Tetapi umat Islam saat ini, umat Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umurnya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Kalau ada orang yang umurnya lebih dari itu, ya, itu tidak banyak. Maka kemudian diberi karunia berupa Lailatul Qadar. Nah, kalau kita bertanya kemudian apakah Lailatul Qadar ini diberikan kepada umat-umat yang lain sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada dalil yang mengatakan diberikan kepada umat nabi-nabi yang lain. Tetapi ada pula dalil yang mengatakan hanya khusus diberikan kepada umat Islam saja. Gitu. Bahwa alam yang betul yang mana, tapi dua dalil itu dua-duanya ada. Gitu ya. Tetapi yang jelas bahwa Lailatul Qadar itu menjadi sebuah karunia yang amat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam. Maka mudah-mudahan ibu-ibu semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Semoga kita dapat mendirikan malam-malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang sebaik-baiknya nanti. Sebaik-baik amal ibadah, sebaik-baik amal soleh. Gitu. Nah, ayat yang berikutnya, ayat 4, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Ya. Jadi malam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Ini sebagian besar ulama menafsirkan bahwa arruh di sini arruh adalah Jibril dan sebagian lain menafsirkan dengan malaikat-malaikat lainnya. Kalau dari kalimat ini kita memahami tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amr.
pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Terjemahan Indonesia ya. Bahwa yang turun itu banyak sekali malaikat. Di antara salah satu di antaranya adalah malaikat Jibril. Ya. Maka malam Lailatul Qadar itu biasanya merupakan malam yang damai, malam yang sejuk, malam yang penuh dengan keberkahan. Gitu. Nah, dari firman Allah bi'idni rabbihim min kulli amrin, maksudnya ialah mereka, para malaikat yang turun itu, dengan izin Rabb mereka, dengan segala sesuatu yang telah Allah tentukan pada tahun itu, dari masalah rizki, ajal, dan perkara yang lainnya. Maka, ya, maka ditafsirkan bahwa malam Lailatul Qadar itu merupakan malam penentuan, penentuan segala urusan. Ya. Jadi segala urusan apapun yang berkaitan dengan makhluk di bumi ini, termasuk kita tentu saja, itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusannya pada malam itu. Syekh Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa di malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan segala perkara yang Dia kehendaki selama setahun ke depan. Yang pertama perkara kematian misalnya. Jadi umur kita ditentukan saat itu. Kita mau dipanggil kembali tahun berapa? Rezeki kita sebanyak apa? Jodoh kita siapa? Anak kita berapa? Nasib kita sepanjang kehidupan itu bagaimana? Itu ditentukan di malam itu. Maka ketika malam penentuan itu kita berada di dalam kebaikan, maka insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan karunia besar berupa akhir kehidupan yang husnul khatimah, berupa kehidupan di dunia yang barokah, yang selamat, yang menenteramkan baik bagi diri kita maupun keluarga kita. Kemudian juga kalau ditentukan eh, hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan kita, semoga Allah menentukan hal yang baik-baik saja untuk kita. Dan kita harus meyakini bahwa takdir Allah itu selalu baik untuk kita. Hanya terkadang manusia sendirilah yang kemudian dia melakukan eh, apa namanya hal-hal buruk terhadap dirinya, gitu ya. Jadi kalau kita kemudian kembali ke ini ya dalil yang lain ya, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Jadi nasib kita itu bisa berubah dengan upaya-upaya kita. Nasib kita itu bisa berganti dengan upaya-upaya kita. Maka kita harus berupaya untuk merubahnya. Ya, merubahnya. Nah, setelah itu Allah menyerahkan pengaturannya kepada malaikat yang berjumlah 4, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel alaihissalam. Jadi setelah takdir yang ditentukan oleh Allah, baik tentang kematian, rizki, maupun yang lainnya itu, lalu seperti hakim sudah ketok palu, maka kemudian Allah serahkan pengaturan selanjutnya kepada para malaikat ini. Ya, diserahkan ke malaikat Jibril, serahkan ke malaikat Mikail, pada Israfil dan kepada Israel. Untuk apa? Untuk eksekusinya begitu ya. Nah, ayat yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, menurut sebagian besar ulama, ya, seperti Mujahid, Nafi, Qatadah, Ibnu Zaid, Abdurrahman bin Abi Layla, dan lain-lainnya, maksudnya ialah pada malam Lailatul Qadar penuh dengan kebaikan dan keberkahan seluruhnya. Selamat dari segala kejahatan dan keburukan apapun. Setan-setan tidak mampu berbuat kerusakan dan kejahatan sampai terbit fajar di pagi harinya. Jadi malam itu ya salamun hiya hatta matla'il fajr.
penuh dengan keselamatan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Sampai apa? Setan-setan tidak bisa berbuat kerusakan dan kejahatan. Dari awal Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah membelenggu setan-setan itu. Tetapi seringkali masih ada orang-orang yang tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Maka kita lihat meski bulan Ramadan, kejahatan masih tetap ada. Kok bisa katanya setan dibelenggu? Setan terbelenggu karena manusia yang sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dia juga membatasi diri, menahan diri. Ya, jadi otomatis ada eh, satu hal yang seiring sejalan antara usaha manusia dengan kemudian usaha setan dalam menggoda manusia. Ketika manusia itu berupaya keras untuk menjaga dirinya dari perbuatan buruk, maka setan-setan pun dia kesulitan untuk menggoda manusia itu melakukan keburukan. Nah, di malam Lailatul Qadar, setan tidak bisa berbuat kerusakan dan kejahatan. Dia tidak mampu mempengaruhi. Ya. Maka mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan Lailatul Qadar, bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Baik Ibu-ibu, ini sedang adzan, jadi kita break dulu ya Bu ya, Bu Widya ya.
Baik, kita teruskan. Ya, jadi ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi dijelaskan bahwa pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan, penuh dengan keselamatan, ya. Selamat dari segala kejahatan dan keburukan. Kenapa setan-setan tidak mampu berbuat kerusakan dan kejahatan sampai terbit fajar. Maka malam itu adalah malam yang penuh rahmat, malam yang sejuk, malam yang sangat indah begitu ya. Nah, sekali lagi semoga kita bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, menurut Asy-Sya'bi, dia berpendapat pada malam itu para malaikat memberikan ucapan salam kepada para penghuni masjid-masjid yang beribadah di dalamnya sampai terbit fajar. Jadi ketika malam itu orang-orang mukmin yang sedang iktikaf di dalam masjid, ya, beribadah di dalam masjid, dia menurut Asy-Sya'bi dia mendapatkan ucapan salam, mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat. Meski kita tidak bisa menyaksikan bagaimana cara mereka menyampaikan ucapan selamat itu. Nah, ini salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, oh ya, ini saya tambahkan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, Ibu-ibu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar sebagaimana ayat pertama inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, bagaimana tanda-tandanya Lailatul Qadar itu? Bagaimana kita bisa merasakan, bisa tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Lailatul Qadar adalah di malam itu tandanya adalah jernih lagi terang. Kondisi langit jernih terang ya, seakan-akan ada rembulan yang terang benderang, tenang lagi sejuk. Tidak ada dingin padanya, tidak pula panas. Ya, jadi jernih terang seperti ada bulan yang terang benderang. Kondisinya tenang, lagi sejuk, tidak panas dan tidak dingin gitu ya. Dan tidak pula ada pelemparan bintang, maksudnya tidak ada meteor yang jatuh pada malam itu hingga pagi. Dan sesungguhnya tandanya adalah bahwa pada pagi hari matahari keluar dengan sempurna tanpa ada kesilauan padanya. Jadi matahari keluar sempurna tapi tidak silau, seperti bulan pada bulan purnama. Syaitan tidak halal untuk keluar bersama Lailatul Qadar pada hari itu. Gitu. Ini hadis riwayat Ahmad yang dikatakan oleh para pentarjih hadis itu sanadnya Hasan, gitu ya. Jadi kalau kita menyaksikan eh, di apa namanya di dalil yang lain kan bahwa Lailatul Qadar itu akan tiba pada malam-malam ganjil. Nanya di konteksnya di Indonesia ini kita agak ini ya, karena malamnya jadi malam ganjil semua ya. Karena yang satu memulai dari tanggal 11, yang satunya memulai dari tanggal 12. Jadi kalau tetapi kita tentu kita kalau kita mulai tanggal 11, kita mengikuti ganjilnya tanggal 11 gitu ya. Kalau yang mengikuti tanggal 12 berarti ganjilnya mengikuti tanggal 12 gitu. Nah, bagaimana ini? Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Maka ya berarti apa? Menghidupkan seluruh malam itu gitu ya. Menghidupkan seluruh malam itu dengan amal soleh dan amal ibadah sebaik-baiknya. Nah, kalau kita jumpai malam itu terasa tenang, terang benderang langitnya, ya, udaranya tidak dingin dan tidak pula panas, gitu ya. Maka semoga itu adalah malam Lailatul Qadar. Semoga
kita mendapatkan rahmat dan keberkahannya. Gitu. Nah, dalil yang lain ya, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi harinya matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Jadi kalau beberapa hari yang lalu itu sempat matahari bersinar begitu menyengat ya, panas sekali. Sampai anak-anak yang sedang latihan berpuasa itu lemas begitu ya. Bahkan orang tua ada yang merasa sangat kelelahan, kelemahan karena begitu panasnya matahari. Maka di pagi hari setelah malam Lailatul Qadar turun itu eh, matahari bersinar lemah, ya, tidak panas menyengat. Itu menurut Atoyas Atoyalisi, ya. Sanadnya baik, jadi Hasan. Ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab menjelaskan wa amaratuha antat lu'a asyamsu fi sobihati yaumiha baydoa la syu'a'a laha. Dan sebagai tandanya adalah pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya putih yang tidak bersinar-sinar menyilaukan. Jadi mataharinya itu sejuk, tidak menyilaukan. Gitu ya. Maka ringkasnya, malam itu langit jernih dan terang, tidak panas, tidak terlalu dingin, tidak ada meteor, dan terkadang, terkadang pada malam Lailatul Qadar itu turun hujan. Pagi harinya matahari terbit dengan sempurna, cahayanya putih dan tidak menyilaukan, gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ingin tahu itu bisa mengamati, oh pagi ini, oh begini, oh berarti tadi malam itu kemungkinan turun Lailatul Qadar gitu ya. Dan mudah-mudahan tadi malamnya itu kita berjaga penuh dengan ibadah dan amal soleh gitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa meraih Lailatul Qadar? Karena sayang ketika kita belajar tafsir surat Al-Qadar, kita tahu bahwa di situ ada malam Lailatul Qadar yang merupakan malam keutamaan, tapi kita tidak mendapatkannya. Itu merupakan sebuah kerugian. Maka mari kita berusaha untuk memperoleh Lailatul Qadar. Caranya bagaimana? Yang pertama berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, ya, memperbanyak mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendirian, kalau berjamaah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ampunilah kami, gitu ya. Jadi kita mau menyanjung-nyanjung Allah bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Dan Allah mencintai orang yang suka memberi maaf. Maka ya Allah, ampunilah aku. Ya, ya Allah, ampunilah aku. Dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti apa, Bu? Dosa-dosa kita terhapus. Nah, lalu mencari Lailatul Qadar. Kapan dicarinya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan carilah pada hari ke-9, ke-7, dan ke-5. Maksudnya apa? Ke-9, ke-7, dan ke-5 di malam 10 malam terakhir itu. Berarti malam berapa, Bu? 21, 23, 25. Ada juga nanti yang berpendapat di malam 27. Ada organisasi tertentu, organisasi Islam tertentu yang meyakini bahwa turunnya itu di malam 27. Tadi saya membaca sebuah kisah bahwa sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu pernah diberitahu kepastian tanggal turunnya Lailatul Qadar, ya. Tapi kemudian pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah akan memberitahukan berita itu kepada para sahabat, bertemu dua orang yang sedang bertengkar hebat, gitu. Bertemu dengan dua orang yang sedang bertengkar hebat, maka kemudian eh, penjelasan ya, pemberitahuan
tentang kepastian datangnya Lailatul Qadar itu dicabut, tidak jadi diberitahu gitu ya. Oleh Rasulullah tidak jadi diberitahu dan kemudian disuruh mencari ini, disuruh mencari di malam-malam ganjil gitu ya. Nah, eh di sini Abu Said ya, wahai Abu Said, engkau lebih tahu tentang bilangan. Abu Said berkata, betul. Apa yang dimaksud dengan hari ke-9, ke-7, dan ke-5? Dia berkata, jika sudah lewat 21 hari, maka yang kurang 9 hari. Jika sudah 23 yang berarti kurang 7. Dan jika sudah lewat 5, berarti kurang 5. Jadi malam 21, malam 23, malam ke-25. Ini hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Al-Baihaqi. Hikmahnya apa? Kita jadi tidak tahu kepastian datangnya malam Lailatul Qadar. Hikmahnya adalah supaya kita terus serius beribadah, terus bersungguh-sungguh beribadah di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan itu. Karena 20 hari sebelumnya kita sudah lalui. Mudah-mudahan 20 hari yang sudah kita lalui kita tetap dalam kondisi ibadah yang maksimal gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Caranya adalah menghidupkan malam-malam terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan dan terutama lagi di malam-malam ganjil. Dari Imam Asy-Syafi'i dalam dari sekelompok ulama Madinah dan dinukil pula sampai pada Ibnu Abbas disebutkan bahwa menghidupkan Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat Isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Jadi anna iya aha yahlulu bi an yusalliyal isya fi jama'atin wa ya'zimu ala an yusalliyal sub fi jama'atin. Jadi cukup dengan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kalau kita sudah sholat isya, lanjut sholat taraweh, lalu besok subuh sholat berjamaah lagi, maka apa? Dikatakan bahwa orang yang sudah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah bagaikan sholat qiyamul lail sepanjang malam. Gitu. Dikatakan oleh Imam Malik dan Al-Muwatta dalam Al-Muwatta Ibnu Musayyib menyatakan man syahida lailatal qadri yakni fi jama'atin faqad akhada bi haddihi minha. Siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, jadi kalau kita sholat jamaah Isya dan sholat jamaah subuh itu dikatakan oleh Imam Malik dia telah menghidupkan malam Lailatul Qadar dan dia telah mengambil malam Lailatul Qadar itu. Ya, mudah-mudahan bisa begini ya Bu ya. Sepanjang 10 hari terakhir bulan Ramadan karena kita di Indonesia jadi malam ganjil semua, kita berupaya untuk menghidupkan semuanya saja. Gitu ya. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perkataan Imam Syafi'i yang qadim, yang lama dulu, man syahidal isya was subh lailatal qadri faqad akhadha bihaddihi minha. Siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Semua perkataan di atas diambil dari Lataif al-Ma'arif, Lataiful Ma'arif. Ya. Jadi kalau kita sudah isya dan subuh itu berjamaah, dikatakan telah mengambil bagian dari malam tersebut. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama lainnya ini sejalan dengan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamun nisfi lailatin. Wa man sholal isya wal fajr fi jama'atin kana lahu
kifayami lailatin. Kakiyami, maaf. Kakiyami lailatin. Siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Jadi kalau kita sholat isya berjamaah, ibu-ibu, baik berjamaah di masjid maupun berjamaah di rumah kita. Jadi kalau kalau ibu-ibu punya di rumah putri, punya anak putri, ya, sholat jamaahnya berdua di rumah gitu ya. Sholat isya berjamaah itu sudah seperti mendirikan sholat separuh malam. Jadi kalau punya kesempatan berjamaah itu memang lebih baik berjamaah ibu-ibu. Jangan sendiri-sendiri. Termasuk sholat-sholat yang lain. Kalau punya kesempatan berjamaah, kita berjamaah. Karena sholat berjamaah pahalanya ada hadis yang menjelaskan 25 kali lipat, ada yang menjelaskan 27 kali lipat. Jadi lebih banyak pahala yang diperoleh. Sekali lagi, tidak apa-apa menghitung pahala amalan karena memang hadisnya ada, dalilnya ada. Gitu. Nah, kemudian siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Ini hadisnya sahih, Bu, karena hadis riwayat Muslim. Imam Muslim itu tidak pernah meriwayatkan hadis yang tidak sahih. Ya, jadi hadis yang terkenal kesahihannya apabila diriwayatkan oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka berdua sangat ketat dalam memilih meriwayatkan hadis. Nah, jadi Imam Muslim memilih hadis-hadis sahih saja, Imam Bukhari memilih hadis-hadis sahih saja. Ketika hadis itu diriwayatkan dua imam ini sekaligus, maka itu kesahihan hadisnya sangat diyakini, gitu. Nah, kemudian cara berikutnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar bagaimana? Iktikaf. Ya, iktikaf adalah puncak ibadah di bulan Ramadan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala asru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadhal ahlahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir menghidupkan malam harinya, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Ya. Menghidupkan malam 10 hari terakhir dengan memenuhi dengan ibadah, sholat, tilawah, zikir, ya, dan seterusnya. Kalau Gus Baha itu memberi resep dengan dia bilang kalau saya kata kata Gus Baha, kalau saya berusaha menghidupkan malam dengan ikhtiarnya adalah minum kopi, dia bilang. Minum kopi. Supaya apa? Supaya tidak ngantuk gitu. Tidak ngantuk karena pengen menghidupkan malam itu. Ini ikhtiar. Adapun kemudian kita sudah minum kopi masih ngantuk, yaitu rezeki. Diberi oleh Allah istirahat barang sejenak gitu ya. Tapi kita sudah bertekad. Bismillah, ya Allah, malam ini saya iktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mampukan hamba untuk mengisi dengan ibadah yang sebaik-baiknya, dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dimampukan gitu ya. Nah ini. Jadi salah satu ikhtiarnya kata Gus Baha minum kopi begitu. Nah itu terserah dikembalikan kepada kita masing-masing. Mau minum kopi silakan, nggak minum kopi juga silakan. Eh, kita kemudian kondisikan kondisi kita mungkin siangnya jangan terlalu lelah gitu ya. Istirahat siang, nanti malamnya bisa terjaga gitu. Kemudian membangunkan keluarganya. Rasulullah juga membangunkan keluarganya. Ayo, ayo, ayo. Malam ganjil kita bangun. Jangan banyak-banyak tidur gitu ya. Jadi anak kita yang sudah punya cucu dan dewasa cucu kita ya. Suami kita, adik kakak kita dibangunkan keluarganya gitu ya. Walaupun ini bukan suatu hal yang mungkin kalau eh, keluarga keluarga besar kita itu belum semua punya
merespon kepada agama dengan baik itu tidak mudah gitu ya. Tetapi minimal keluarga kecil kita. Kita janjian yuk kita malam ini iktikaf di mana gitu ya. Ibu-ibu bagi yang muslimah kalau menghendaki iktikaf khusus muslimah itu di Solo ada Bu. Di Solo ada di Masjid Insan Mulia di Jajar. Kalau di Nurul Huda UNS itu saya sekarang belum tahu pasti bagaimana, tapi kabarnya juga tetap menyelenggarakan. Itu kan di sana ada laki-laki dan perempuan. Jadi dan fasilitasnya juga cukup memadai. Kalau di Insan Mulia itu khusus muslimah ya. Kemudian Rasulullah juga mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah eh, di 10 hari terakhir Ramadan itu beliau tidak berhubungan dengan istrinya, mengenyangkan ikat pinggang, ya. Jadi tidak berjima dengan istrinya. Nah inilah upaya kita iktikaf ya. Nah kemudian bagaimana jika mendapatkan Lailatul Qadar itu? Kondisinya bagaimana? Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, lantas doa apa yang mesti kuucapkan? Nah, tadi doa-doa yang saya berkali-kali ucapkan tadi, Bu. Doanya Aisyah, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha memberi maaf dan Engkau suka memberi maaf. Karenanya maafkanlah aku, hapuslah dosa-dosaku. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini juga merupakan rangkaian doa setelah apa namanya? Sholat taraweh ya. Salah satu doa setelah sholat taraweh itu kan eh, apa? Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, wa na'udzu minak wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 3 kali lalu ditutup dengan ya karim gitu ya. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari sejak awal Ramadan, dari tanggal 1, malam tanggal 1 kita sudah berdoa itu. Mudah-mudahan Allah dapatkan, Allah berikan, Allah karuniakan pada kita. Nah, tanda-tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar. Yang pertama adanya perubahan positif pada orang tersebut setelah Ramadan. Yang awalnya pemarah jadi tidak pemarah, pandai mengelola emosi, ya. Awalnya pendendam jadi mudah memaafkan, awalnya emosional menjadi penyabar, lebih banyak beribadah, baik sholat, puasa, sunat, dan tilawah seterusnya. Serta lebih peka terhadap penderitaan sesama dan ringan tangan untuk menolong orang lain. Nah, ini tanda-tanda positif yang terdapat orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sekali lagi, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Allah telah turunkan malam Lailatul Qadar, akan turunkan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Al-Quran sudah ada di tangan-tangan kita, ibu-ibu. Sudah ada di rumah-rumah kita. Sudah ada di rak-rak buku kita. Bahkan barangkali di meja-meja kita. Kadang-kadang kita bawa juga di bantal-bantal kita, begitu ya. Mari kita berupaya untuk memperbanyak, membacanya, mentadaburinya. Kemudian berusaha juga menghafalkannya. Walaupun saya merasakan menghafal Al-Quran itu bukan sesuatu yang mudah begitu ya, tetapi mari kita berusaha ya. Apalagi usia-usia tua, tapi tidak apa, tidak menutup kemungkinan gitu ya. Tidak menutup kemungkinan kita bisa menghafal itu ya. Walaupun apa terseok-seok gitu ya. Hari ini hafal, besok lupa. Tadi pagi hafal, sore lupa itu ya nggak apa-apa gitu ya. Saya saya masih berazam, mudah-mudahan Allah memberikan pada kesempatan, memberikan pada saya kemampuan untuk menghafal gitu ya. Sekarang masih belum seberapa, jadi saya mohon doa pada ibu-ibu semua, mudah-mudahan Allah memampukan saya bisa menghafal Al-Quran, lalu bisa memahami dengan sebaik-baiknya,
bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya dan juga bisa mendakwahkan. Karena itulah interaksi kita dengan Al-Quran. Dan di akhir Ramadan ini, sekali lagi, mudah-mudahan kita mendapatkan karunia Lailatul Qadar. Demikian Ibu-ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan, walau alam bisawab. Jazakumullah khairan kasir. Saya kembalikan kepada Bu Widya sebagai MC. Bila ada yang ingin didiskusikan,